Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Eh, Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam pembuatan video sumber belajar. Pada kali ini kami akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Al-Unwan. Sekali lagi kami akan menyampaikan materi yang berjudul Al-Unwan. Para semuanya yang kami sayangi, dalam materi Al-Unwan kita akan memakai metode dengan maharatul istima' atau percakapan dalam mendengarkan, yang mana langkah awal kita harus mengenal mufradat terlebih dahulu dengan cara saya akan melafalkan mufradat itu, kemudian nanti anak-anakku semuanya atau para siswa semuanya hendaknya menirukan pelafalan lafaz kalimat atau kata tersebut. Oke, mari kita mulai. Kita memasuki pada pembahasan al-mufradat. Oke, Anda perhatikan di sini ada kosakata atau al-mufradat dalam bahasa Arabnya, kosakata baru. Untuk lebih jelasnya coba Anda perhatikan dan nanti setelah saya menyampaikan Anda tirukan ya. Yang tujuannya adalah maharatul istima', jadi kecakapan dalam mendengarkan, di mana kalian diuji untuk bagaimana sampean bisa menirukan pelafalan kalimat dari seorang ustaz dengan baik dan benar. Oke, mufradat yang pertama yaitu bitaqatun syahsiyatun. Bitaqatun syahsiyatun. Kita lanjutkan mufradat yang kedua, mihnatun. Yang keempat, unwanun. Madinatun. Selanjutnya kosakata yang berikutnya, qaryatun. Kemudian jironun. Selanjutnya syari'un. Kosakata berikutnya raqmun. Kemudian lanjutkan telefonun. Terus mahmulun, qaribun, ba'idun jiddan, qaribun jiddan, ma'unwanuka, ma raqmu tilfunika. Oke, nanti Anda perhatikan dan Anda perhatikan artinya, kemudian kalian hafalkan kosakata itu. Oke, terima kasih. Lanjutnya, oke, setelah kalian bisa membaca dengan baik, sekaligus sedikit banyak kalian sudah menghafal artinya, maka kali ini coba kalian tebak gambar-gambar yang ada dalam video ini. Gambar yang pertama,
Gambar yang pertama di sini digambarkan ada bangunan rumah, jalan, pohon-pohon, kemudian ada masjid, sebagainya. Itu menunjukkan mufradat atau kata-kata baru yang kalau kita bisa tulis bunyinya gimana. Oke. Nah, kemudian berikutnya asyari, asyari ya. Di situ ada gambar jalan, ada gambar gunung, itu menunjukkan bahasa Arabnya gimana. Kemudian berikutnya di situ ada HP. Nomor 4, di situ ada bangunan-bangunan yang bagus nih, dan ada jalannya, bangunan yang rapat ya. Salah satu dengan yang lain itu menunjukkan arti dalam bahasa Arabnya apa. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Setelah kita menguasai kosakata, maka kita terlebih dahulu akan membuat sebuah jumlah ya, atau membuat jumlah yang sangat sederhana dari kosakata itu. Dalam pola ini nanti saya ambilkan pola jumlah ismiyah ya. Tentunya apa sebenarnya jumlah ismiyah itu? Jumlah yang diawali oleh kalimat isim ya. Jadi sebuah jumlah yang diawali dengan kalimat isim. Jadi perlu kalian bedakan, kalimat dengan jumlah itu berbeda sekali. Kalau kalimat itu hanya kata, kalau jumlah itu sebuah susunan kalimat. Kemudian dalam sebuah jumlah tentunya ada yang namanya kalimat-kalimat, dan dari kalimat-kalimat itu memiliki kedudukan ya. Kalimat pertama dudukannya sebagai apa, kedua sebagai apa, ketiga sebagai apa. Itu jumlah ya. Berbeda dengan kalimat. Kalau kalimat hanya kata, kalau kata itu berarti terdiri dari huruf 1, 2, 3, namanya kata. Jadi kalau kalimat dalam bahasa Indonesia memang berbeda lagi. Kalimat dalam bahasa Indonesia itu ada suatu susunan yang terdiri dari susunan kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek gitu. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau ada orang yang mengatakan coba buatlah sebuah kalimat kalimat pasif misalkan, atau kalimat aktif, maka dalam kalimat aktif itu di dalamnya terdiri dari subjek, predikat, objek, masih seperti itu kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab kalimat itu hanya satu lafaz atau lafaz, atau terdiri dari huruf-huruf gitu. Hanya saya sampaikan kita buat sebuah jumlah yang sederhana. Berarti jumlah itu terdiri dari juga subjek, predikat, objek, atau dalam bahasa Arabnya dikenal dengan jumlah ismiyah atau mubtada khobar atau jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il, fa'il, maf'ul, seperti itu. Oke, pada kali ini kami akan menyontohkan mufradat yang sudah kita kuasai, kita letakkan dalam sebuah jumlah yang sederhana yang kita mengikuti pola kalimat atau susun kalimat, atau dalam kata lain tarkib ya. Kita menggunakan pola jumlah ismiyah. Perlu Anda ketahui bahwa jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan kalimat isim. Dan perlu Anda ketahui juga sebenarnya kalian juga harus bisa membedakan kalimat itu kan ada 3, ada kalimat isim, ada fi'il, dan kalimat huruf.
kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf, atau dalam bahasa Indonesia kata kerja, kata benda, kata kerja, kata sambung kan begitu. Nah, harus bisa membedakan. Kalau kalimat isim berarti di situ menunjukkan benda. Jadi mubtada khobar, mubtada berarti diawali dengan kata benda atau kalimat isim. Tidak boleh diawali dengan kata kerja. Nah, sudah aturan deh. Jadi diawali dengan kalimat isim. Oke, sini sudah kami buatkan ya. Contohnya seperti ini. Mihnatu. Ya, di situ ada kata-kata mihnatun, kita letakkan dalam sebuah jumlah yang sederhana. Mihnatu abi mudarrisun. Nah, karena tadi menggunakan pola jumlah ismiyah, maka dari 3 kalimat atau 3 kata ini sudah terbentuk dari jumlah mubtada khobar. Mana mubtada'nya dan mana khobarnya? Mubtada'nya adalah mihnatu abi, itu mubtada, atau mihnatu saja ya. Mihnatu itu mubtada. Nah, terus mudarrisun itu menjadi khobar. Kita tahu mihnatun itu adalah kalimat isim. Ingat, itu kalimat isim, profesi kan, pekerjaan profesi ya. Jadi bukan kata kerja tapi itu kalimat isim. Lah mana tandanya isim? Tandanya isim di situ karena berbentuk idzofiyah, mihnatu abi itu menjadi isim, idzofiyah. Kemudian mudarrisun itu adalah khobar dari mubtada yang ada di depan tadi. Oke ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Sebelumnya perlu saya jelaskan dulu sebenarnya apa sih mubtada itu ya. Mubtada itu adalah isim yang terletak di awal jumlah. Jadi singkat katanya seperti itu. Nah, isim yang terletak di awal jumlah. Nah, isim yang dibaca rofa yang terletak di awal jumlah. Jadi mana-mana lafadz di mana lafadz itu terletak di awal sebuah jumlah, maka lafadz itu bisa dikatakan mubtada sesuai dengan pengertian lughawi bahasanya. Mubtada itu artinya permulaan, mubtada untuk permulaan, maka disebut mubtada. Dan syaratnya itu harus isim. Syarat mubtada harus isim. Nah, terus ciri-cirinya isim apa? Cirinya isim di situ ditandai dengan tanwin, kemudian ditandai dengan al mungkin ya, kemudian ditandai dengan huruf jar, adanya huruf jar, ditandai dengan jumlah idzofiyah, nah, itu masuk isim. Nah, di situ sebagai tanda isim. Makanya di situ ditandai dengan jumlah idzofiyah. Mihnatu abi itu kan jumlah idzofiyah, jadi jumlah yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Makanya bisa dikatakan isim ya, atau bisa dikatakan mubtada, keduanya sebagai mubtada. Kemudian untuk mudarrisun itu sebagai khobar. Khobar itu apa? Nah, khobar itu isim yang dibaca rofa yang bukan isim ya, lafadz atau kalimat yang dibaca rofa yang terletak setelah mubtada. Nah, ini lafadz yang baca rofa yang terletak setelah mubtada, maka khobar itu selalu rofa nanti, bacaan domah. Mengapa dikatakan lafadz? Karena di situ tidak mesti nanti mubtada itu juga bisa berasal dari fi'il. Di samping isim juga bisa berasal dari fi'il, gitu ya. Ana uhibbu misalkan, kalau contoh fi'il, ana utawi ingsun iku uhibbu. Itu uhibbu itu menjadi khobar dari ana. Padahal uhibbu itu adalah fi'il. Boleh, tidak apa-apa, bisa. Jadi kalau khobar itu
bisa berupa isim, juga berupa fi'il, atau mungkin gantikan dengan berupa huruf, bisa. Oke, contoh yang sangat sederhana kita buatkan dari jumlah ismiyah, di mana jumlah ismiyah ini sangat penting sekali, walaupun sederhana tapi itu sangat penting sekali dan sangat harus kita kuasai karena di mana jumlah ismiyah itu sering kita gunakan dalam sebuah teks-teks Arab itu mesti ada itu. Terus berikutnya ada kosakata unwanun kita letakkan dalam jumlah unwanu Ahmad Kediri. Nah ini kita tahu unwanun adalah isim, Ahmad juga isim, Kediri itu sebagai khobarnya. Unwanu Abi Ahmad utawi, nah itu ada sebagai mutadaknya, Kediri sebagai khobarnya. Terus Madinatu Surabaya, Madinatun, kota Surabaya adalah, atau Surabaya Madinatun. Surabaya Madinatun, Surabaya itu adalah kota. Qoribun, kemudian al masjidu qoribun. Ini tandanya isim kemasukan al masjidu. Nah, itu dikatakan isim. Ya, oke. Qoribun itu sebagai khobarnya. Oke. Setelah kita berlatih untuk membuat sebuah jumlah, kemudian kita lanjutkan kepada berikutnya, tarkib yang berikutnya, yang ini juga terkaitan dengan tarkib atau tutur kalimat yang kaitan dari mubtada khobar, yang kita ambilkan dari pola huruf istifham. Sebagian huruf istifham atau isim istifham, ya, isim bukan huruf, isim istifham. Di sini isim istifham yang kita pakai adalah ma dengan dan kam, ma dan kam. Oke. Ma di sini memiliki arti apa? Jadi apa? Terus gunanya apa ma ini? Gunanya ma adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan suatu benda yang tidak berakal. Jadi kalau kita akan menanyakan suatu benda yang tidak berakal, maka silahkan gunakan huruf istifham yang cocok adalah ma. Oke, di sini kita contohkan mangunwanuka. Jadi situ artinya adalah apa alamatmu? Apa alamatmu? Alamatmu apa? Marokmu baitika. Apa nomor rumahmu? Terus marokmu madrasatika. Apa nomor madrasahmu? Mungkin nomor rumahmu dari nomor telepon, ya, atau nomor HP, kan seperti itu. Terus itu jadi menanyakan suatu benda yang tidak berakal. Kemudian selanjutnya huruf isim istifham kam. Kam ini gunanya adalah untuk menanyakan suatu jumlah atau bilangan. Misalkan, berapa nomor rumahmu? Kam rokmu baitika. Berapa nomor rumahmu? Nah, itu bisa. Tidak harus marokmu baitika. Lek marokmu apa nomor, apa nomor? Nomor HP apa nomor telepon, kan seperti itu. Tapi kalau ini nomor rumah, nomor rumah itu berapa, kam. Kemudian kam adatut talamid, atau kam tilmizan fi madrasatika, misalkan berapa murid yang ada dalam sekolahanmu. Bisa, tidak usah dikasih ada bisa, karena di situ sudah ada kata-kata kam itu menunjukkan berapa.
Jadi tidak usah diulang lagi, ada tidak apa-apa, tapi dikasih ya tidak apa-apa. Kam ada talamid, nah, berapa hitungan murid-murid dalam kamu bisa, atau langsung kam tilmizan fi madrasah, berapa murid yang ada dalam kelasmu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Ini Anda lihat, ini adalah fungsi atau guna isim istifham kam dan ma. Nah, sekali lagi, gunanya adalah untuk kam, ma gunanya untuk menanyakan yang tidak berakal. Sedangkan kam guna untuk menanyakan jumlah atau bilangan. Oke, selanjutnya setelah kita membahas ini, maka kita lanjutkan yang sangat berkaitan sekali dengan sebuah hitungan, di mana hitungan ini juga diperlukan dalam membuat pertanyaan yang kaitannya dengan kam atau ma. Makanya kalian harus juga menguasai kaitannya dengan arkom atau nomor-nomor. Minimal nomor yang kita kuasai adalah 0 sampai 10 nih. 0 sampai 10. Oke. Saya bacakan sifrun 0, wahidun 1, isnanun, isnani bukan isnanun ya, isnani 2, salah satun 3, arbaatun 4, khamsatun 5, sittatun 6, sab'atun 7, samaniyatun 8, tis'atun 9, asyaratun 10. Oke, itu yang terpenting. Jadi mulai nomor 1, urutan nomor 1, 0 ya, 0, 1 sampai 10. Itu yang terpenting. Oke, terima kasih. Bisa kita lanjutkan, kita buat atau bisa kita kembangkan tentang contoh-contoh yang lain yang kaitannya dengan contoh penggunaan kam, di mana di sini kami contohkan 3 contoh dalam sebuah pertanyaan, yaitu 1, kam adatu kutubika, kam adatu kutubika, berapa jumlah atau hitungan kitab-kitabmu. Kam adatu talamida fi madrasatika, berapa jumlah murid-murid di sekolahmu. Jawabannya adatu talamida fi madrasatika is'ata aulad atau tis'ata talamida auladin, tis'ata auladin, jumlah siswa di sekolahmu adalah 9 anak. Terus kam adadu mudarrisin fi madrasatika, berapa jumlah guru di sekolahmu. Adadu mudarrisin fi madrasatika samaniyata asatidi, berapa? 8 ustaz. Oke, itu contoh pengembangan daripada contoh-contoh kamu. Kemudian ini pengembangan lagi contoh daripada cara membaca sebuah nomor, sebuah nomor yang mana ini terletak dalam sebuah contoh atau amsilah. Coba kita baca nomor 1, an-namratul ula, rokmu mahmuli. Nah, kita baca dari kiri, baca dari kiri, kemudian ke kanan. Dan cara bacanya diurut aja sesuai dengan nomor yang sudah ada.
Sifrun, samaniyatun, wahidatun, isnani, salah satun, arbaatun, khamsatun, sitatun, sama niyatun, sab'atun, terus tis'atun, watis'atun. Oke, terima kasih. Kita memasuki pada contoh yang katanya dengan membaca huruf atau angka. Di sini perlu kalian perhatikan, jangan sampai keliru dalam membaca angka dalam bahasa Arab. Oke, pada contoh berikutnya, contoh 600 saniyah, raqmu tilfuni baiti, nomor telepon rumahku adalah ini 0341, terus 803254. Sifrun, salah satun, arbaatun, wawahidatun. Terus samaniyatun, sifrun, salah satun, isnani, khamsatun, wa arbaatun. Oke, itu dalam kalau kita membuat sebuah cara membaca nomor HP atau telepon. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga adalah unwanu baiti syari'u syarif Husain, rokmun, ini ada angka 9, tinggal nambah bahasa Arabnya apa angka 9, rokmu tis'ah, oke. Itu kalau hanya nomor tunggal artinya tidak tarkibi, target berubah, tidak tersusun atau belasan atau puluhan atau bahkan ratusan, seperti itu. Kemudian contoh yang keempat adalah raqmutil kasayyarah, nomor mobil itu adalah ini, dimulai dari kiri, ingat, wahidun, wasalasatun, khamsatun, wasama niyatun. Jadi ngitungnya tidak seperti menghitung matematika jumlah, tidak, tapi dihitung satu persatu sesuai dengan hurufnya, angkanya berapa, kemudian diarabkan seperti itu. Terus berikutnya contoh yang terakhir, nomor 5, kam yauman fil usbu', berapa hari dalam seminggu. Fil usbu'i itu ada nomor 7, ayyamin. Nomor 7 Arabnya adalah sab'atu ayyam. Sab'atu ayyamin. Oke. Kalau contoh yang lain bisa kam syahrun fis sanati, berapa bulan dalam setahun misalkan. Fis sanati isna asyara syahrun. Nah, di situ ada 12 bulan. Oke. Terima kasih. Itu contoh cara membaca nomor dalam sebuah jumlah, dalam sebuah kalimat. Kita lanjutkan
kita sudah memasuki pada soal-soal atau latihan ada at-tadribat. At-tadribat, di mana tadribat ini perintahnya adalah kita suruh memilih jawaban yang paling tepat di antara 4 jawaban abajadun. Abajadun. Kita contohkan satu contoh aja. Nomor 1, ya azamu marokmu. Ya azam atau azamu. Ya azam marokmu. Nutoh-nutoh, di situ ada nomor. Kita suruh nebak nomor apa ini, nomor telepon atau nomor HP. Nomor telepon atau nomor HP. Nah, kita lihat nomor telepon atau nomor HP. Kalau kita lihat ini ada kodenya, maka ini namanya nomor telepon rumah, bukan HP. Itu yang menunjukkan arti bahasa Arab yang sesuai dengan nomor yang kita tertera dalam persoalan itu mana. Anda lihat, kita harus hafal kosakata terlebih dahulu. Kata hafal, insya Allah bisa menjawabnya. Telepon itu berarti telepon rumah. Jadi di situ bermakna teleponika. Jadi bahasa Arabnya teleponika itu. Jadi kalau kita sambung, kita letakkan dalam buah titik-titik itu, muka-muka itu, ya azan marokmu teleponika. Oke, yang berikutnya nomor 2, ana wasole jironun. Nah ini, ana wasole jironun. Nah, baitu soleh nutoh-nutoh min baiti. Nah, ini harus tahu artinya dan mungkin harus tahu kaidah sebuah jumlah ya. Sehingga nanti bisa menjawab dengan benar. Nah, kemarin sudah saya sampaikan kaitannya dengan idiom. Idiom daripada kalimat itu ada ya, atau kata itu biasanya memiliki idiom sehingga dia akan menentukan makna yang tepat. Contohnya zahaba ila, nah itu ya, maka di situ akan pergi, tidak boleh lain lagi. Nanti zahaba min, lain lagi. Atau rohibaan, rohibaan atau rohibamin, kita benci dengan senang kalian. Makanya idiom dalam bahasa Arab nih, idiom jadi antara kalimat atau kata kerja atau mungkin kata benda yang bersambung dengan huruf jar itu akan, yang kita sebut dengan idiom itu kadang-kadang akan memiliki arti yang berbeda walaupun sebenarnya satu kata. Misalkan seperti tadi sudah saya sampaikan, rohiba ngan dengan rohiba min itu sudah berbeda artinya, padahal sama-sama rohibanya, tapi di situ ada huruf yang mendampinginya berbeda sehingga dia memiliki arti yang berbeda, seperti itu. Makanya di sini saya jelaskan ada kata-kata qoribun. Nah, qoribun, ba'idun, jironun, unwanun. Yang jelas soleh dan saya dan soleh itu kan jiron, tetangga. Berarti kalau yang namanya tetangga berarti adalah dekat atau jauh, kan seperti itu. Maksudnya kan dekat. Qoribun. Kalau kita lihat dari sisi nahwu kan qoribun. Mengapa qoribun? Kalau tidak tahu artinya, kalau kita ngerti nahwunya maka nanti akan menjawab qoribun. Karena apa? Qoribun itu biasanya idiom dengan min, gitu ya. Kayak bahidun, anil, ada ngan.
ngan gitu ya, baidun ngan ya, jauh dari baidun ngan. Kalau qalibun min, seperti itu. Sehingga kalau kita tahu kaidah maka kita akan menjawab qalibun sekalipun kita tidak tahu artinya kan. Tahu artinya secara penuh ya, secara penuh macam. Terus unwanu baiti mahmudi, jadi jawabannya A, jadi qalibun min baiti. Nomor 3 unwanu baiti mahmud, unwanu baiti ahmud, alamat rumah Mahmud, rumahnya Mahmud, nutoh-nutoh Soekarno, nutoh-nutoh Komsa. Itu ada dua jawaban yang harus kita isi, dua soalan yang harus kita isi dengan dua jawaban. Yang pertama adalah Mahmud nutoh-nutoh Soekarno nutoh, yang kedua nutoh-nutoh. Oke, dan jelas kita sesuaikan mana yang cocok, mana yang cocok. Jawabannya adalah A. Oke, kita letakkan dalam soalan unwanu baiti Mahmud, unwanu baiti Mahmud Syari Soekarno rokmu khomsah. Rokmu khomsah. Oke, kita lanjutkan nomor 4 Malang nutoh-nutoh kabiratun fi Indonesia. Kota Malang, Malang adalah titik-titik yang besar di Indonesia. Di situ ada maktabatun, kita lihat artinya. Kita hafal artinya. Ya Allah nanti bisa lihat. Kalau maktabatun tidak mungkin. Kalau Koreatun tidak mungkin, madrasatun tidak mungkin. Berarti apa? Madinah, kota. Malang adalah kota yang besar di Indonesia. Oke, masih itu ada sebuah latihan atau terlibat dari pelajaran yang sudah lalu. Kemudian kita lanjutkan, ini katanya dengan penguasaan kosakata yang kata dengan angka. Di sini kita buatkan soalnya seperti ini, disuruh menghubungkan antara huruf atau angka umum, kemudian kita terjemahkan dalam bahasa Arabnya. Oke, di situ ada contoh perintahnya silbain al-qosrokmaini al-munasibaini kamfil misal, sambungkan atau hubungkan atau cocokkan ya, di antara dua nomor yang sesuai. Kamfil misal, dari beberapa contoh yang ada. Pertama, di situ ada angka 6, di situ ada panahnya menuju situn. Memang angka 6 itu bahasa Arabnya adalah situn. Terus angka 1 bahasa Arabnya wahidun. Angka 10 bahasa Arabnya adalah apa? Asyaratun. Angka 2 bahasa Arabnya adalah isnani. Angka 7 bahasa Arabnya adalah sab'atun. Angka 3 bahasa Arabnya adalah salasatun. Angka 4 bahasa Arabnya adalah arba'atun. Angka 5 bahasa Arabnya adalah khamsatun. Angka 8 bahasa Arabnya samaniyatun. Angka 0 atau kosong ya, itu adalah sifrun. Angka 9 tisnatun. Oke, itu contoh yang berikutnya. Kemudian yang terakhir ini adalah disuruh menjawab sebuah pertanyaan yang sesuai dengan soalan ini, kita sesuaikan dengan keadaan kita.
Contohnya seperti ma unwanu baitika, apa alamat rumahmu? Alamat rumahmu apa? Misalkan rumahku ma unwanu, apa alamat rumahmu? Alamat rumahmu langsung diterus tulis. Unwanu baiti, misalkan Syarif Sudirman. Marokmu mahmulika, apa nomor teleponmu? Rokmu mahmuli, nomor HP-mu ya, nomor HP-mu. Nomor HP-mu. Telkomsel atau mungkin M3 kan begitu. Rokmu mahmuli M3 atau Telkomsel atau AS. Kam adatu sotika, berapa jumlah temenmu? Adatu sotiki arba'atu asdiqoin. Arba'atu asdiqoin, saya memiliki 4 teman. Kam adatu srotika, berapa jumlah saudaramu? Adatu sroti satu usaro, jadi ada usroti. Satu sarot, ada berapa? 9 keluarga. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih. Itu tadi ada sedikit sumber belajar kaitannya dengan pembelajarannya yang kaitannya dengan Maharatul Istima, di mana diharapkan kita semuanya bisa belajar dengan baik dengan metode yaitu Maharatul Istima, mendengarkan dengan baik. Mudah-mudahan ini bermanfaat, khususnya bagi kami yang menyampaikan dan pada pendengar semuanya. Jadi intinya bisa saya simpulkan bahwa dalam Maharatul Istima, yang pertama kalian harus benar-benar bisa melafalkan sebuah kalimat yang baik dan benar sesuai dengan arahan dan juga petunjuk dari guru yang telah memberikan contoh. Yang kedua, dalam mengembangkan suatu kosakata, maka di situ harus sebaiknya dikasih contoh atau kita kembangkan dalam sebuah contoh-contoh yang sangat sederhana, dan harapan kita bisa lebih mengembangkan kosakata itu, tidak hanya hafal kosakata tapi bisa mengembangkan dalam sebuah jumlah yang sangat sederhana. Lebih-lebih nanti bisa mengembangkan lebih kalimat yang panjang lebar ya, atau mengarang sebuah cerpen dan sebagainya yang katanya dengan sebuah karangan, atau dalam bahasa Arabnya al-kitabah, menulis. Kemudian yang ketiga, pada pola ini, Maharatul Istima ini kami memang menggunakan jumlah atau pola kalimat atau kalimat yang kaitannya dengan jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang diawali dengan isim, atau dengan kata lain adalah jumlah mubtada khobar, di mana kita tahu mubtada dan isim yang dibaca rafa yang terletak di awal jumlah. Ingat, isim yang dibaca rafa yang terletak di awal jumlah. Kemudian khobar adalah kalimat atau lafaz yang terletak setelah mubtada. Kalimat yang dibaca rafa yang terletak di setelah mubtada. Kemudian di situ juga saya contohkan kesimpulan yang berikutnya adalah dalam penggunaan kam dan ma dalam sebuah
kalimat yang berbentuk pertanyaan, di mana ma di situ digunakan untuk menanyakan suatu benda yang tidak berakal, sedangkan kam itu menanyakan suatu jumlah atau bilangan. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada atau lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.